Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawalida, NIM 20410400319. Saya di sini akan menjelaskan tentang periodisasi linguistik Arab untuk memenuhi UAS linguistik Arab. Nah, linguistik Arab di sini terbagi menjadi dua, yaitu modern sama tradisional. Yang pertama saya akan bahas tentang linguistik Arab tradisional, yaitu bahwa munculnya ilmu pengetahuan tentang kebiasaan antara merupakan buah dalam Islam. Karena sebelum Islam tidak ada sejarah yang menunjukkan bahwa orang Arab menggali bahasa Arab. Dan ada juga kasus yang menjadi peristiwa pengkajian bahasa Arab yang pada saat itu marak, yaitu pada kasus LAN. Kesalahan berbahasa, khususnya kesalahan pada sintaksis. Nah, dari faktor itu baru orang Arab mengkaji bahasa Arab secara serius, dan pegangan orang Arab untuk mengkaji itu yaitu pada Al-Quran dan syair. Nah, dan mereka juga mengunjungi lokasi yang berisi orang yang pintar bahasa Arab atau dialeknya bermacam-macam. Dan pada masa itu yang menjadi konteks, maksudnya yang menjadi tempat pengkajian bahasa Arab itu tidak lupa dengan Basrah, juga Kufah. Yang kedua adalah linguistik Arab modern, di mana linguistik ini mengalami kemajuan mengikuti perkembangan zaman dan tren pengkajiannya. Nah, pada waktu itu linguistik ini pernah ditolak oleh ahli bahasa karena pendekatan yang mereka anut yang sebelumnya itu terasa tergeser. Makanya ahli bahasa itu menolak karena merasa aneh. Nah, makanya dari itu linguistik itu tidak terlalu populer di dunia Arab, tetapi itu kajian linguistik dikaji oleh bagian dunia Arab Barat. Nah, di dalam linguistik modern yaitu ada struktural atau pendekatan struktural, di mana yang dimaksud dengan pendekatan struktural itu pendekatan yang memakai atau dilandasi dengan asumsi bahwa bahasa itu sebagai kaidah gitu. Nah, oleh sebab itu pembelajaran dititikberatkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa agar lebih cepat atau bisa mengetahui tentang pola-pola kalimat, juga pola-pola suku. Karena di dalam bahasa linguistik itu terdapat fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dan mereka juga menuntut atau mewajibkan untuk para pelajarnya mengetahui tentang rumus-rumus dan istilah-istilah bahasa, juga diharuskan untuk menghafalkan model-model dalam kebahasaan. Karena di dalam bahasa Arab, ketika kita sudah belajar dengan struktural, maka kita akan mengetahui tentang fi'il, fa'il, maf'ul, libul fa'il, dan masih banyak pengertian juga yang lainnya. Nah, apabila kita sudah melakukan pendekatan struktural, maka kita tuh akan dibuktikan dengan kemampuan berbahasa, kegiatan berbahasa, maka kita itu akan dicek ataupun diprospek dari tingkat mana kita sudah mendekati kebahasaan atau dari tingkat mana kita sudah mempunyai kemampuan berbahasa Arab, begitu. Nah, dan selanjutnya adalah ciri-ciri transformatif generatif, di mana aliran transformatif dan generatif pada hakikatnya teori transformatif generatif merupakan lanjutan dari teori-teori sebelumnya, dari teori struktural juga ke atasnya. Ada beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah al-lughah an-nidham. Bahasa adalah sebuah sistem. Maksud dari al-lughah an-nidham. Yang kedua adalah ad-dahniyah, yaitu bahasa adalah kejiwaan atau bersifat mentalistik. Yang ketiga, bahasa merupakan innate. Yang keempat adalah bahasa terdiri dari unsur kompetisi dan performasi. Yang kelima juga bahasa terdiri atas struktur luar, albaniyah ataupun dalam, al-aqimah. Juga bahasa bersifat kreatif dan hipotesis natural dan kaidah universal. Nah, dan yang selanjutnya adalah pola transformasi generatif pada teks bahasa Arab.
ada suatu ilmuwan yaitu Chomsky untuk memuaskan gramatika universal cukup bertolak dari satu bahasa. Dalam kitabnya, dalam kaitannya dengan bahasa Arab, Jonathan Owens menyatakan bahwa teori transformasi generatif telah diimplementasikan oleh Ibnu Jini melalui teori as atau basic atau dasar dan fu'ru atau cabang. Menurut teori ars dan fu'ru, Ibnu Jini itu menyatakan bahwa teori as itu adalah batin, sedangkan teori fu'ru adalah lahir. Menurut Ad-Durraji juga, secara eksplisitnya itu juga ada korelasi dengan makna batin atau sebagai gagasan utama transformatif. Sedangkan makna luar merupakan makna fu'ru yang sama tokoh Ayub Bohas juga dikutip oleh Jonathan Owens bahwa dalam istilah takdir itu termasuk pada kalimat ars, pada tata bahasa kalimatnya sesuai dengan istilah struktur batin. Nah, ada juga menurut linguistik Basroh, yaitu apabila kalimat diawali dengan fi'il, maka itu namanya jumlah fi'liyah. Sedangkan kalimat yang diawali dengan kata benda itu disebut dengan jumlah ismiyah. Tapi menurut Murtaj Bakir juga ada gagasan walaupun bahasa Arab mempunyai dua bentuk kalimat dasar, namun secara umum para linguistik Arab klasik juga lebih banyak memperoleh atau menempatkan fiil di awal sebuah kalimat karena bentuk atau tata urut pokok dalam bahasa Arab adalah jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Nah, dari di atas sudah bisa diketahui atau sudah bisa difahami bahwa tata bahasa Arab itu mempunyai kaitan erat dengan transformasi generatif begitu. Nah, dan juga proses perubahan dari urutan struktur dan struktur dasar kemudian menjadi struktur lainnya itu disebut dengan permutation. Jadi ketika kita sudah mengulang dari atas sampai bawah itu sudah tertera kalau tata bahasa Arab itu sangat berkaitan dengan transformatif generatif. Sekian dari saya, semoga yang nonton video ini dan menonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.